Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai belajarnya ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita sudah sampai mana ini? Al-iman bil malaikah. Ya, beriman kepada malaikat. Iya. Iya Ustaz. Pengaruh beriman kepada Allah sudah ya? Sudah, Ustaz. Baik. Mana iman kepada malaikat sudah? Pada malaikat. Sudah, Ustaz. Mana beriman kepada malaikat sudah atau belum? Sudah. Sudah Ustaz. Sudah. Sekarang masuk sifat-sifat malaikat. Malaikat. Sifat malaikat juga sudah atau belum? Sudah, sifat malaikat. Sudah. Sudah Ustaz. Jenis-jenis malaikat dan tugas-tugas mereka Sudah. sudah juga. Pengaruh beriman kepada malaikat Belum kayaknya Ustaz. Sudah. belum atau sudah? Ajarannya gimana Ustaz? Beriman kepada malaikat diantaranya mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya, karena Belum. malaikatnya Belum, saja Ustaz. belum Belum selesai. Ustaz. Belum. Baik. Kita masuki atharul iman bil malaikah, yaitu pengaruh beriman kepada para malaikat. Apa pengaruhnya untuk kita? Apa pengaruhnya untuk kita dan apa manfaatnya untuk kita kalau kita beriman kepada para malaikat. Lil imani bil malaikah atharun azimatun fi hayatil mu'min. Nadhkuru minha mayali. Ya, beriman kepada malaikat memiliki pengaruh yang besar sekali dalam kehidupan seorang mukmin. Yaitu di antaranya kata beliau al-ilmu bi'azamatillahi wa quwwatihi wa kamali qudratihi, yaitu kita mengetahui betapa besar dan kuatnya Allah dan betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kita kok bisa mengetahui? Kenapa tatkala kita beriman kepada malaikat, kita bisa mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah? Dari mana? Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Karena kekuatan makhluk
yaitu perkasanya seorang makhluk itu menunjukkan perkasanya yang menciptakan. Kalau yang diciptakan saja besar, yang diciptakan saja kuat, tentu sang pencipta lebih kuat lagi. Sang pencipta lebih kuat lagi. Nah, kalau malaikat saja kuat, malaikat saja perkasa, ya di antara mereka ada yang memikul arasy, padahal arasy adalah makhluk yang paling besar, tentu saja yang menciptakan malaikat lebih perkasa lagi, lebih kuat lagi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa tatkala kita beriman dengan malaikat berarti menunjukkan kepada kita bahwa sang pencipta atau Allah Subhanahu wa taala lebih kuat lagi, lebih sempurna lagi kekuasaannya. Fayazidul mu'min takdir Allah wa ta'ziman lahu. Haitsu yakhluqullahu ta'ala min nur malaikah dawi ajniha. Dari sini seorang mukmin akan menambah pengetahuan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih kuat lagi, lebih besar lagi, Allah Maha besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari cahaya yang mereka memiliki sayap-sayap. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa kalau malaikat saja kuat, berarti yang menciptakan malaikat lebih kuat lagi. Nah, itu dia yang pertama. Ini yang pertama pengaruh yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika dia beriman dengan malaikat. Nah, kalau orang tersebut tidak paham dengan malaikat, tentu dia akan dia akan menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan takut. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebesaran makhluknya, sehingga dia tidak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mudah untuk berbuat maksiat misalnya. Contohnya kalian sajalah. Ya, contohnya kalian ketika orang tua kalian di rumah tidak punya wibawa, tidak punya pengaruh, ya mudah dihina-hina oleh orang lain, tentu kalian juga akan terbawa-bawa, akan meremehkan orang tua. Tapi tatkala orang tua kalian itu dihormatin oleh orang lain, yang menghormatinya orang-orang yang sudah dewasa, misalnya ketika orang dewasa itu lagu siapa itu? Bilang sama abi uminya, jangan dengerin musik Dimi, bilang. Matikan musiknya, bilang. Baik. Nah, ketika abi sama umi kalian atau orang tua kalian itu dihormatin oleh orang lain misalnya. Dihormatin misalnya sama tetangga, padahal tetangga itu sudah dewasa, sudah tua juga. Dihormatin orang tua kalian, tentu saja kalau yang dewasa saja menghormatin orang tua, apalagi yang kecilnya. Nah, dia akan hormat sama orang tua tersebut. Karena apa? Orang tua kalian saja diseganin oleh yang tetangga yang sudah dewasa. Nah, ini dia. Nah, sebagaimana tatkala kita mengetahui kekuatan dan kebesaran malaikat, berarti menunjukkan yang menciptakan malaikat lebih lagi. Baik, ini pengaruh yang pertama. Pengaruh yang pertama. Baik, pengaruh yang kedua. Al-istiqamatu ala ta'atillah. Faman amana bi annal malaikah taktubu a'malahu kullahu fa inna hadha yujibu khawfahu min Allah ta'ala fala ya'sihi la fil alaniyah wala fis sir. Nah, pengaruh yang kedua, tatkala kita beriman dengan malaikat, yaitu membuat kita akan istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita untuk istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kita kok bisa istiqomah tatkala kita beriman dengan malaikat? Karena ada di antara malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya mencatat amal-amal manusia semuanya. Nah, kalau tugasnya sudah mencatat amal manusia, tentu ini akan membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan berbuat maksiat baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, ini dia. Contohnya kalian, misalnya kalian, ini Ustadz beri contoh kalian misalnya. Kalau seandainya kalian di kelas ini, di kelas ada orang yang ditunjuk oleh guru. Misalnya siapa yang mau ditunjuk oleh guru? Misalnya Abdullah. Nah, Abdullah Selamat disuruh oleh ustadznya, Abdullah, catat siapa yang ribut. Siapa saja yang ribut, catat misalnya. Pertanyaan Ustadz, apakah orang-orang atau kawan-kawannya nanti berani ribut? Karena Ustadznya bilang, kalau seandainya ada yang ribut, namanya tercatat, nilainya akan Ustadz kurangin. Yang nilainya 90 jadi 50 misalnya. Berani nggak kawan-kawannya ribut? Nggak berani kan? Berani karena dicatat. Nah, karena dicatat. Hukumannya apa? Iqobnya nilainya dikurangin misalnya. Nah, demikian juga ketika orang itu mengetahui malaikat. Nah, ada di antara malaikat itu tugasnya mencatat amal kita. Jadi kalau seandainya kita berbuat maksiat, itu dicatat oleh malaikat. Nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan hukumannya. Kita akan mendapatkan hukumannya di mana? Di akhirat nanti, di hari kiamat. Yaitu hukumannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dia akan takut. Tapi kalau orang yang tidak beriman dengan malaikat, dia nggak tahu malaikat, dia nggak ngerti dengan malaikat, bagaimana dia bisa istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dengan makhluknya saja dia tidak takut, kan begitu. Nah, ini dia. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, syukrullah ala inayatihi bi bani Adam, haitsu ja'ala minal malaikah man yaqumu bihifdzihim wa himayatihim. Yang ketiga, faedah yang bisa kita dapatkan atau pengaruh yang bisa didapatkan oleh manusia ketika dia beriman dengan malaikat. Yang ketiga adalah yang ketiga as-sabru ala ta'atillah wa syu'uru bil ansi wa tuma'ninah indama yuqinul mu'min anna ma'ahu fi hadzal kaun al-fasih ulufan minal malaikah taqumu bi ta'atillah ala ahsani halin wa akmali sya'nin. Yang ketiga, akan membuat seorang muslim itu sabar dalam mentaati Allah. Akan membuat seorang muslim sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa membuat seorang muslim sabar? Kenapa ketika seseorang beriman dengan malaikat akan membuat dia sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala? Karena dan dia akan membuat tenang hidup di dunia ini. Kenapa membuat mereka sabar dan tenang? Karena tatkala mereka beriman dengan malaikat dan dia mengetahui bahwa jumlah malaikat yang ada di muka bumi ini jumlahnya sampai ribuan, banyak sekali jumlahnya sampai ribuan, yang semuanya mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kondisi, dengan sebaik-baik keadaan. Ini membuat hati dia tenang bahwa bukan hanya dia saja yang beriman dengan Allah, tapi ada malaikat-malaikat yang juga beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun penduduk bumi ini semuanya kafir, cuman dia yang beriman, dia akan tetap sabar
dia akan tetap tenang. Kenapa? Karena masih ada malaikat-malaikat di muka bumi ini yang jumlahnya ribuan, mereka masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak sendiri. Nah, dia nggak sendiri dalam beriman meskipun orang-orang semua pada kafir. Dia tidak sendiri. Dia tetap beriman, dia tetap istiqomah, dia tetap sabar, dia tetap tenang. Karena apa? Karena malaikat-malaikat masih beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat masih mengerjakan tugas-tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Ini yang kedua. Ya kayak kita di rumah. Naam. Ada yang mau bertanya? Fadol, silahkan. Sebelum kita lanjut. Anda Rizky Afif Mubarak, Ustaz. Tadi yang nomor 3 apa, Ustaz? Nomor pertama, Ustaz. Oh, Aduh, yang pertama nomor juga. Soalnya anak tadi nggak bisa baru masuk. masuk. Oh, baik. Ustaz ulangin ya. Ustaz ulangin. Pengaruh kita beriman kepada malaikat, ya pengaruh kita beriman kepada malaikat atau manfaat atau faedah kita beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita adalah pertama, kita akan mengetahui kebesaran Allah. Kita akan mengetahui kebesaran dan kesempurnaan kekuatan Allah. Kesempurnaan kebesaran Allah dan kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa? Nah, Ustadz mau tanya. Kenapa? Ya, Ustadz mau kasih nilai nih. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo sebutkan namanya kemudian jawab. Kenapa kita akan mengetahui kebesaran Allah, kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beriman dengan malaikat? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Ustaz kasih nilai. Apa, Ustaz? Coba ulangi, Ustaz. Manfaat yang pertama ketika kita beriman kepada malaikat adalah kita akan mengetahui kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebutkan namanya, kemudian jawab. Ustaz kasih nilainya 90. Sebutkan namanya dulu. Sebutkan namanya dulu. Halo, Ustaz. Siapa anaknya? Siapa namanya? Siapa namanya? Apa? Kurang jelas. Siregar apa? Khalif Batara Siregar. Bentar, Ustaz cari dulu namanya. Muhammad Khalif Batara Siregar. Antum nggak punya kamera? Punya, Ustaz. Kenapa kok nggak dihidupkan? Apa? Baik. Coba sebutkan apa jawabannya. Karena malaikat yang ciptaan Allah sudah kuat. Karena malaikat yang ciptaan Allah sudah kuat. karena malaikat yang diciptakan Allah itu kuat. Sehingga penciptanya lebih kuat daripada malaikat. na'am, Masya Allah. Mumtaz. Karena malaikat itu kuat, pastilah penciptanya lebih Kuat. lebih kuat. Muhammad Khalif Batara Siregar. 60. Baik. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, al-istiqomah ala ta'atillah. Kita akan membuat diri kita istiqomah dalam mentaati Allah. Akan membuat diri kita istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang kedua. Pengaruh beriman kepada malaikat. Baik, siapa yang bisa ngasih jawaban? Kenapa? Sebutkan namanya dulu.
Basic Afan. Sebutkan namanya. Tadi apa Ustaz? Sebutkan namanya dulu. Ada Ustaz Alif Harfi Hakim Ustaz. Alif Harfi Hakim. Antum nggak punya kamera? Ya Ustaz. Karena membuat kita itu Ayo, apa? Kenapa? anak pikir yang nomor 3 Ustaz. Anak pikir yang nomor 3. Ayo, siapa yang lain? Siapa yang tahu? Ana Ustaz, Siapa anaknya ini? Muhammad Farhamdah. Muhammad Tariq Hamdah. Mm-mm. Bentar, kita cari dulu. Muhammad Tariq Hamdah. Antum nggak punya kamera? Cep, silakan jawab. Ayo, Tariq. Diawasin Ustaz, Apa? karena merasa diawasin oleh malaikat-malaikat Allah. Karena merasa diawasin oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka merasa diawasin? Apa salah satu tugas malaikat? Nah, salah satu tugas malaikat adalah mencatat amal baik manusia dan amal buruk manusia. Naam, mumtaz. Itu yang membuat kita istiqomah karena malaikat itu ada yang mencatat amal. Sehingga kita pun senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Tariq Hamdah. Kelas berapa antum? Kelas 7 apa? 7D Ustaz. 7D. Muhammad Tariq Hamdah. Taib. Taib, yang ketiga. Pengaruh kita beriman kepada malaikat akan membuat kita sabar dalam mentaati Allah. Akan membuat kita sabar dalam mentaati Allah. Pertanyaannya kenapa? Ini juga sudah tadi jelaskan. Nah, Ustaz, Kenapa? Siapa anaknya nih? Muhammad Farhamdah. Oh, jangan antum lagi, yang lain lah. Antum sudah ada nilai. Yang lain. Membuat kita sabar sama apa Ustaz? Siapa? Membuat kita sabar dalam mentaati Allah. Kalau tadi istiqomah, sekarang membuat kita sabar dalam mentaati Allah. Kenapa? Ya, kenapa? Ayo, kenapa? Membuat kita sabar dalam mentaati Allah. Saya kasih satu. Siapa anaknya ini? Muhammad Rifki Ustaz. Siapa duluan? Muhammad Rifki atau Rashid? Rashid. Ustaz. Rafa Rashid. Iya Ustaz. Rafa Rashid kelas 7 apa antum? 7C Ustaz. 7C. Rafa Rashid. Taib. Nah, apa jawabannya? Karena setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat Ustaz. Iya benar. Itu udah benar tadi. Itu salah satunya dan itu jawaban nomor 3 tadi. Kenapa kita istiqomah? Karena salah satu tugas malaikat ada yang mencatat. Nah, sekarang kenapa kita sabar dalam mentaati Allah? Ayo, Rifki. Kurang tepat Rafa tadi. Nah, Ustaz, itu memang tugas kita, Ustaz, di dunia, Ustaz. Itu memang tugas kita di dunia. Benar, tapi kurang tepat itu jawabannya. Yang lain. Ustaz kasih contoh. Misalnya, di rumah kita, ini, yang lain, atau nggak usah di rumah kita lah, di rumah orang lain.
Hah? Nah, Mana tahu Ustaz? Ustaz. Apa itu? Apa? Karena Ustaz, karena kita Ustaz melakukan amal itu Ustaz diperintahkan oleh Bentar, Allah, Ustaz. satu-satu. Ustaz nggak dengar nih, satu-satu. Siapa dulu nih? Rifki dulu, Rifki. Karena Ustaz kita disuruh beramal Ustaz untuk sebagian ujian Ustaz. Dan kita mana? Yang lain tadi siapa? Mana Ustaz Alif Arfi Hakim Ustaz Nah, Alif, coba. membuat kita menjadi tenang dalam mentaati Allah walaupun kita hanya kita sendiri yang muslim, yang lainnya kafir, karena malaikat ada beribu-ribu jumlahnya juga mentaati Allah. Naam, itu yang membuat kita sabar. Itu yang membuat kita sabar. Meskipun semua orang di muka bumi ini kafir, kecuali cuma kita sendiri yang muslim, kita akan tetap sabar dalam mentaati Allah karena kita nggak sendiri. Karena kita tidak sendiri. Banyak malaikat-malaikat di dunia ini yang jumlahnya ribuan orang, jumlahnya ribuan malaikat yang mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga membuat kita apa? Membuat kita semakin sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tadi? Siapa tadi namanya? Alif Apa? 7C Ustaz. 7C, Alif Farsha. Alif Ustaz. Alif Harfi. Ya Ustaz. Oh, Alif Harfi Hakim. Antum sudah ada nilai ini 90 ini. Ya, tidak apa-apa lah. Barakallahu fiik. Yuk, kita lanjut. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam, haitsu ja'ala minal malaikah man yaqumu bihifdhihim wa himayatihim. Nah, pengaruh yang keempat adalah membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membantu manusia, dalam menolong manusia. Kenapa membuat kita bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau memberikan tugas kepada sebagian malaikat untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi manusia. Menjaga dan melindungi manusia. Bagaimana cara malaikat menjaga dan melindungi manusia? Yaitu dengan cara di antara malaikat itu ada yang disuruh untuk mencatat amal-amal mereka. Nah, itu dia. Ini membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malaikat-malaikat mereka ada yang menjaga dan melindungi manusia. Nah, baik. Dan ada malaikat rahmat yang masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin yang di dalam rumahnya tidak ada musik, tidak ada gambar, tidak ada patung. Maka malaikat rahmat akan masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Baik, ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Al-intibahu ila anna hadhihi dunya faniyah la tadum. Hina yatadhakkar malakul maut al-ma'mur bi qabdil arwah hina yatawaffaha Allahu. Wa min thamma yahrusu 'alal isti'dad lil yaumil akhir bil imani wal amal as-salih. Faedah yang kelima, yang terakhir yang bisa kita dapatkan tatkala kita beriman dengan malaikat apa? Akan membuat kita selalu waspada di dunia ini. Akan membuat kita selalu waspada bahwa kita tidak akan kekal. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini suatu saat akan hilang. Kita suatu saat akan binasa. Kita suatu saat akan meninggal. Nah, membuat kita harus waspada setiap hari. Karena dunia tidak fana, kita juga tidak fana. Dunia tidak kekal, kita juga tidak kekal. Bisa-bisa kita yang akan meninggal duluan. Nah, insya Allah sebentar lagi Ustaz Imam. Bisa-bisa kita yang akan meninggal duluan, atau bisa-bisa
terjadi hari kiamat. Kan begitu. Nah, ini membuat kita selalu waspada. Ya, setiap saat ada saja malaikat maut yang mencabut nyawa seseorang, yang Allah wafatkan orang tersebut. Sehingga dari sini membuat kita senantiasa untuk bersemangat mempersiapkan amal-amal untuk kita bawa nanti di hari kiamat. Nah, selalu waspada terhadap perbuatan-perbuatan kita, karena amal kita nanti akan kita bawa di hari kiamat. Baik, ini dia 5 manfaat yang bisa kita rasakan tatkala kita beriman dengan malaikat. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mau nanya sebelum kita tutup? Ustadz. Nah, siapa itu? Muhammad Rizky. Ustadz. Nanti kita kan di akhir Ustadz. Kan nanti kan amal kita kan dihisab sama Allah. Ya. Para nabi juga akan dihisab Ustadz. Walaupun mereka nggak punya dosa Ustadz. Semua manusia nanti kaum muslimin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada beberapa orang, ada sejumlah orang yang dia masuk surga tanpa hisab. Nah, ada sejumlah orang yang dia masuk surga tanpa hisab. Di antaranya apa? Ya para nabi dan rasul. Nah, mereka tanpa hisab. Demikian juga orang yang hatinya selalu bergantung ke masjid. Apa maksudnya selalu bergantung ke masjid? Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dia senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ini salah satu orang yang dia masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat itu meninggal juga, Ustaz. Malaikat semua meninggal. Tidak ada satupun makhluk yang tidak meninggal kecuali makhluk-makhluk yang diizinkan Allah tetap hidup. Jadi manusia meninggal, malaikat meninggal ketika sudah ditiupkan sangkakala. Semua meninggal. Hah? Nabi Isa juga akan meninggal nanti. Nanti, bukan sekarang, masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya Ustaz, Nabi Musa siap melawan Ya'juj dan Ma'juj Ustaz. Satu-satu dulu. Apa tadi? Nabi Isa Ustaz, Ustaz meninggal Ustaz setelah melawan Ya'juj dan Ma'juj Ustaz. Iya. Nabi Isa nggak melawan Ya'juj dan Ma'juj karena Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa dilawan. Jumlah mereka banyak. Ya, jumlah mereka banyak sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu nggak bisa dilawan. Allah perintahkan Nabi Isa untuk membawa umatnya. Wahai Nabi Isa, bawa kaummu ke gunung katanya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa dilawan. Namun Nabi Isa nanti akan wafat ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah wafat duluan. Ya, Ya'juj dan Ma'juj sudah mati duluan semuanya karena ulat yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka. Nah, setelah itu barulah Nabi Isa nanti wafat. Naam, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan saja karena nanti kalau mau nanya di pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.